Kisi-kisi soal nomor 31. Kompetensi dasar yaitu memahami representasi data. Indikator soal yaitu menentukan kesimpulan dari tabel sederhana, tabel data sederhana. Kita lihat contoh soalnya. Ini adalah soal esai. Di sebuah kantor kecil, komputer-komputer dihubungkan menggunakan jaringan LAN atau Local Area Network. Jelaskan keuntungan menggunakan jaringan LAN di lingkungan kantor. Nah, kita lihat pembahasannya. Keuntungan menggunakan jaringan lokal di kantor antara lain yang pertama, mempermudahkan kita berbagi file. Yang kedua, mempermudahkan kita berbagi perangkat seperti printer dan lain-lain. Ketiga, meningkatkan efisiensi kerja karena akses data bersama menjadi lebih cepat. Berikutnya, dapat menghemat biaya pembelian perangkat tambahan serta dapat mempermudah proses backup dan pengelolaan data secara terpusat. Kita lihat kisi-kisi nomor 32. Kompetensi dasar yaitu memahami cara kerja program sederhana. Indikator soal yaitu menentukan hasil dari blok logika. Kita lihat esainya seperti apa nih. Serangan phishing juga dapat terjadi melalui media sosial seperti pesan langsung atau komentar yang berisi tautan palsu. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari serangan phishing melalui media sosial? Nah, kita jelaskan nih. Untuk menghindari serangan phishing dari media sosial, kita bisa pertama tidak mengklik tautan yang mencurigakan. Dua, tidak memeriksa terlebih dahulu akun si pengirim pesan. Tiga, kita aktifkan pengaturan keamanan kita. Empat, kita laporkan akun tersebut yang diduga melakukan phishing. Soal 33 kisi-kisinya adalah kompetensi dasar yaitu memahami representasi data. Indikator soal yaitu menentukan jenis grafik yang sesuai. Nah, contoh soalnya seperti apa nih? Dalam spreadsheet selain VLOOKUP terdapat juga fungsi HLOOKUP yang juga digunakan untuk mencari data. Nah, jelaskan perbedaan antara VLOOKUP dan HLOOKUP dan berikan contoh sederhana penggunaannya. Contoh nih, VLOOKUP itu untuk mencari data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP digunakan untuk mencari data secara horizontal. Vertikal itu dari atas ke bawah, horizontal itu dari kiri ke kanan. Nah, VLOOKUP untuk mencari nama siswa berdasarkan NISN pada kolom pertama, sedangkan VLOOKUP mencari nilai ujian pada baris pertama untuk menampilkan hasil siswa di baris berikutnya. Kisi-kisi nomor 34, kompetensi dasar yaitu menjelaskan etika digital. Indikator soalnya yaitu menentukan cara yang efektif untuk berbagi konten. Kita lihat contoh soalnya. Selain dampak negatif, media sosial juga memberikan manfaat bagi pelajar jika digunakan dengan bijak nih. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan dua dampak positif media sosial bagi pelajar. Dua dampak positif yang pertama adalah memperluas wawasan. Nah, yang kedua membangun jaringan pertemanan. Nah, silakan dijelaskan nanti masing-masingnya. Kisi-kisi yang terakhir nomor 35. Kompetensi dasar yaitu memahami cara kerja program sederhana. Indikator soal yaitu menentukan hasil dari program dengan repeat. Kita lihat nih. Dalam sebuah game atau dalam membuat game discrete, seorang siswa menggunakan blok if else untuk menentukan apakah pemain menang atau kalah. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana cara kerja percabangan if else dan berikan contoh penerapan dalam game sederhana. Nah, kita lihat pembahasannya nih. Percabangan if else ini bekerja dengan memeriksa sebuah kondisi. Jika kondisi tersebut benar atau true, maka program akan menjalankan perintah pertama. Jika false atau salah, maka program akan menjalankan perintah kedua. Contoh nih, dalam game sederhana. Jika skor pemain lebih dari 100, maka tampilkan you win atau kamu menang. Jika tidak, maka tampilkan coba lagi atau try again.